Perkenalkan, saya Prof. Dr. Yuda Turana, saya seorang spesialis saraf dari Unika Atmajaya dan Rumah Sakit Atmajaya, dan saya juga sebagai pembina Alzheimer Indonesia. Saat kita bicara demensia, itu ada satu kondisi yang menyebabkan seseorang ada gangguan kognitif, begitu ya, yang progresif, yang sudah mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan, gitu ya. Dan saat kita bicara nanti ada yang disebut dengan demensi Alzheimer, itu salah satu jenis daripada demensianya, gitu, yang menyebabkan otak, begitu ya, menua lebih cepat dari seharusnya, yang tentu konsekuensinya adalah penurunan fungsi-fungsi yang progresif yang mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Jadi saat kita bicara demensia Alzheimer, ini kan satu kondisi yang saat ini tuh belum ada obat yang efektif untuk menyetop perjalanan penyakit, gitu. Sehingga memang betul kita harus fokus kepada dua hal, nanti pengenalan atau deteksi secara dini, dan yang kedua adalah penyebab atau faktor resikonya, gitu ya. Nah, faktor resiko ini bukan kita diskusikan saat usia sudah tua, gitu. Jadi kita mulai dari usia yang awal kehidupan, gitu ya. Seperti misalnya pendidikan ya. Yang disebut pendidikan ini bukan hanya pendidikan formal, tetapi kalau otak kita distimulasi terus-menerus dengan proses belajar, tentu ini bagian dari yang protektif, gitu ya, sampai usia lanjut, gitu ya. Kemudian juga ada berbagai faktor risiko lain, misalnya sebagai contoh gangguan pendengaran. Misalnya seseorang yang gangguan pendengaran cenderung untuk ada gangguan kognitif. Kita tahu juga ada faktor risiko vaskuler, misalnya seperti hipertensi, diabetes, obesitas. Kalau ada, itu sebagai faktor risiko yang mempercepat penurunan fungsi kognitif. Demikian juga gangguan misalnya depresi atau gangguan kesehatan mental, begitu ya. Itu sebagai faktor risiko. Kemudian merokok, begitu ya, polusi udara, begitu ya. Itu semua menjadi faktor risiko yang sebaiknya kita hindarin, begitu, seperti itu. Dok, apakah usia muda termasuk rentan terkena demensia? Atau memang risiko terbesar tetap pada usia lanjut? Kalau kita diskusi tentang demensi Alzheimer, memang usia itu menjadi faktor risiko. Artinya begini, sesehat apapun kita, saat usia itu bertambah, saat kita menjadi tua, resiko untuk demensi Alzheimer itu semakin besar, begitu ya. Tentu apalagi kalau disertai dengan faktor-faktor resiko lain, apa yang terkait dengan misalnya hipertensi, diabetes, kebiasaan tidak bergerak, obesitas, tentu akan mempercepat proses penuaan ini, proses degeneratif ini, terlepas dari usia berapapun. Dok, adakah cara untuk menghindari terkena demensia? Dan bagaimana melatih otak agar tetap optimal? Kata pertama mungkin untuk mencegah demensia adalah pola hidup sehat. Itu dulu, gitu, itu yang mencegahnya, gitu ya. Karena saat ini kita tahu semua yang disebut dengan pola hidup sehat, kalau dulu kita beli makanan pun kita harus berjalan beberapa langkah ke depan nih. Kalau sekarang kan misalnya contoh di depan pagar udah datang makanan sendiri misalnya ya. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan hidup tadi ya, merokok, kemudian belum stres di pekerjaan. Intinya adalah pola hidup dulu, itu yang pertama. Kemudian kalau apakah ada kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulasi otak secara spesifik? Tentu ada, gitu ya. Yang disebut kegiatan stimulasi otak itu kan bisa kegiatan yang sifatnya stimulasi fisik, artinya physical activity, olahraga teratur, mungkin diprogram. Kenapa enggak kita lakukan misalnya 3 kali seminggu, begitu ya, selama 20 menit aja itu udah bisa menstimulasi. Kemudian ada penelitian katanya kalau sehari minimal misalnya 10.000 langkah, begitu ya, itu juga ada penelitiannya. Tentu langkahnya lebih banyak, itu akan lebih baik, begitu ya. Itu stimulasi fisik. Kemudian stimulasi mental, begitu ya, mental spiritual. Mental spiritual artinya sering kita sampaikan yang disebut dengan rasa bersyukur. Kita berterima kasih, gitu ya. Artinya kita mensyukuri apa yang ada, gitu. Nah, ini bisa dimulai dari usia muda, gitu ya. Memang dengan banyaknya tuntutan pekerjaan, deadline membuat kita stres, gitu ya. Tetapi tetap harus diiringi dengan rasa bersyukur tadi, begitu ya. Nah, juga aspek psikologis lainnya, gitu ya, yang sangat berpengaruh, gitu, tentu terutama di tempat kerja ya, stres pekerjaan tadi saya sampaikan, dan hal-hal penting lainnya mungkin tidur cukup misalnya ya. Kita udah aktivitas fisik bagus,
stres bisa dikendalikan, tetapi tidur cukup pun itu menjadi penting gitu ya. Karena dengan deadline, pekerjaan segala macam, kita cenderung tidur menjadi tidak cukup gitu ya. Memang anjuran idealnya secara kuantitas katanya 6 sampai 7 atau 8 jam begitu ya. Secara kuantitas, tapi juga penting secara kualitas itu harus cukup juga gitu ya. Seperti itu. Dok, proses menua kan tidak bisa dihindari. Bagaimana cara untuk menjaga fungsi otak agar tetap terkendali? Saat seseorang sudah terkena demensia begitu ya, itu sebenarnya satu proses yang cenderung progresif akan mengalami decline, penurunan begitu ya. Sama seperti demensia Alzheimer sendiri gitu ya, atau sama seperti penuaan sendiri. Penuaan itu kita nggak bisa stop. Penuaan itu akan terjadi. Pilihannya hanya mau cepat atau mau lambat. Kalau kita bicara demensia Alzheimer kan tadi proses penuaan di otak yang cepat gitu. Yang kita bisa lakukan kan sebenarnya bagaimana memperlambat proses tadi gitu ya. Pola hidup sehat, kemudian berbagai obat-obatan yang ada begitu ya. Itu bukan menyetop perjalanan penyakit, tapi memperlambat proses penurunan kognitif. Dok, bagaimana diagnosa awal serta pengobatan demensia ini? Yang paling penting adalah setiap keluhan dari gangguan kognitif, meskipun subjektif itu dianggap aduh itu hal yang biasa, tetap saran saya adalah objektif harus diperiksa gitu ya. Jadi kalau di atas usia 60 tahun, saya sering menyarankan bahwa lakukan medical check up termasuk pemeriksaan kognitif. Di bawah 60 tahun, pada semua yang dengan faktor resiko atau di keluarga ada riwayat gitu ya, ada riwayat gangguan kognitif atau secara subjektif mengeluh kalau yang di bawah 60 tahun. Tapi di atas 60 tahun jadikan ini bagian dari medical check up rutin, bukan hanya diperiksa fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi paru dan sebagainya, tetapi juga fungsi kognitif, mengakses memori itu menjadi bagian pemeriksaan check up rutin pada lansia usia 60 tahun ke atas dengan ataupun tanpa keluhan memori gitu. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami yakni Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV.